Halo sobat mantap dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih menjadi beban orang tua? Sama. Selamat datang kembali di BOTV, channel yang membagikan alur cerita film pemersatu bangsa. Kali ini gua akan membagikan alur cerita film Thailand yang berjudul. Film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang tak direstui oleh kedua orang tua masing-masing, dikarenakan si wanita, mohon maaf, tunawicara atau bisu. Bukan itu saja masalah mereka, di mana mereka juga sering diganggu oleh para preman kampung. Bahkan preman-preman itu melakukan tanam paksa kepada si wanita di depan pacarnya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Tak perlu banyak basa-basi, siapkan cemilan, cari posisi rebahan yang mantap, dan open BO. Persembahan Indofood. Film diawali dengan memperlihatkan adegan kejar-kejaran antara dua sejoli yang dikejar oleh tiga orang pria. Diketahui tiga orang pria tersebut adalah preman kampung yang mendapati dua sejoli itu sedang berpacaran di daerah mereka. Dan mereka pun tak terima. Ketiga preman itu bernama Chang, Alek, dan Pet. Setelah mendapatkan dua sejoli itu, Chang CS pun memalaknya untuk membeli minuman. Tapi dua sejoli itu melawan, akhirnya mereka bertiga pun menyiksanya. Lalu scene berpindah kepada sepasang kekasih bernama Yoda dan Buya, yang terlihat sedang mencari ikan dan kepiting. Setelah dirasa hasil yang didapat cukup banyak, mereka berdua pun akhirnya pulang. Sesampainya di rumah diketahui bahwa Buya tidak bisa bicara atau bisu, dan telah ditinggal oleh ayahnya yang kawin lagi semenjak ia masih kecil. Lalu ibu Buya pun berkata kepada Yoda bahwa sebaiknya Yoda jangan menemui Buya lagi. Karena apa pandangan masyarakat nantinya bila ia mempunyai istri bisu. Dan juga orang tua Yoda tak merestui hubungan mereka. Di sini Yoda tetap kekeh bahwa ia mencintai Buya dan akan menanggung apapun resikonya nanti. Lalu Yoda pun pulang. Sesampainya di rumah, ia kembali diceramahi oleh kedua orang tuanya agar tak berhubungan lagi dengan Buya. Bahkan mereka menyuruh Yoda untuk pergi ke Bangkok untuk mencari pekerjaan agar tak bertemu lagi dengan Buya. Tapi lagi-lagi Yoda meyakinkan orang tuanya bahwa ia tak akan salah dengan keputusannya menikahi Buya. ผมไม่ไปพ่อผมเบื่อไอ้ทำงานอ่ะผมชอบนะ ไม่พูดอย่างนั้นล่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย Lalu di tempat lain, Chang sedang dimarahi oleh istrinya, di mana Chang yang kerjaannya hanya keluyuran dan abok, seperti tidak ada tanggung jawab kepada istrinya. Sementara sebentar lagi istrinya itu akan melahirkan. Tapi Chang malah balik membentak istrinya dan mengatakan agar tak mencampuri urusannya. Berpindah kepada Alek dan Pet, di mana mereka sedang mencuri hasil ikan milik seorang ibu. Lalu mereka pun membakar ikan itu sebagai dorongan abok bersama Chang. เร็วอีเพชรเร็วมึงอ่ะ ไอ้เล็กอะไรกูขโมย Tapi di sini ikan yang mereka curi terlalu sedikit hingga saat Yoda dan Buya lewat, mereka pun mengganggunya hendak mengambil ikan yang dibawa oleh Buya. Saat mereka mau merampasnya, untung saja istri Chang datang dan memarahi mereka semua, sehingga mereka pun tak jadi merampas ikan tersebut. Lalu Yoda dan Buya pun pulang. กลับบ้านไปเลยไปนี่มึงอ่ะไม่มีเมียหรือไงฮะ ระวังจะไม่มีฟันแดก Esok paginya ternyata Chang CS yang dendam terhadap Yoda pun mengikuti Yoda dan Buya yang sedang mencari ikan. Dan saat Yoda menjala ke tengah sungai, sementara Buya sedang mengambil ikan di tepian, tanpa Yoda sadari, Chang CS pun menculik Buya. Barulah saat Yoda memanggil Buya dan tak ada jawaban. Lah, kan Buya nggak bisa ngomong ya. Ia pun menyadari bahwa Buya tidak ada di tempatnya. Lantas ia pun mencari Buya dan melihat Chang CS yang mau menggarap Buya. Ia pun datang untuk menolong Buya, tapi apalah daya, 1 lawan 3. Yoda yang akhirnya malah babak belur oleh Chang CS. Dan tepat di depan matanya ia melihat Chang CS bergantian menanam paksa Buya sampai tak berdaya. Tak sampai di situ saja, mereka bertiga pun memukuli Yoda dan Buya hingga pingsan. Lalu mereka mengubur keduanya hidup-hidup. Di tempat lain, orang tua Yoda dan Buya pun khawatir karena matahari telah tenggelam berganti malam. Tapi anak mereka pun tak kunjung pulang.
Esok paginya, Ibu Buya pun mendatangi rumah Yoda dan menanyakan apakah Buya ada di situ. Orang tua Yoda juga mengatakan kalau Yoda juga tak pulang semalam. Mereka bertiga pun mencari di sawah dan juga di sungai. Tapi Yoda dan Buya tak jua nampak batang hidungnya. Lalu mereka bertemu dengan si ibu yang ikannya dicuri oleh Alek dan Pet. Di mana si ibu mengatakan kalau kemarin ia melihat Chang CS membuntuti Yoda dan Buya. Mereka pun mendatangi rumah Chang dan menanyakan apakah Chang melihat mereka berdua. Tapi di sini Chang malah balik marah dan mengusir mereka bertiga. Dan saat istrinya menanyakan apa yang terjadi, Chang malah memarahi istrinya agar jangan ikut campur. Bisa disimpulkan Chang ini orangnya sangat arogan dan sampah masyarakat. คนอย่างมึงอะ Lalu orang tua Yoda dan Buya pun melaporkan kehilangan anak mereka yang mengarah kepada Chang CS sebagai pelakunya. Tapi para polisi mengatakan mereka belum bisa memastikan bila belum ada bukti dan saksi. Lalu esok harinya saat Chang CS mau pergi berburu, Alek pun mengatakan kepada Chang bahwa sebaiknya mereka mengaku saja atas apa yang telah mereka perbuat. Karena Alek selalu bermimpi buruk hingga tak bisa tidur. Tapi Chang malah memarahi Alek dan mengancam bila Alek mengatakan tentang hal itu kepada orang lain, maka ia akan membunuhnya. Alek yang takut kepada ancaman Chang pun hanya bisa terdiam. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke tengah hutan untuk berburu. Dan dari sinilah mereka mulai mendapatkan teror dari sosok wanita yang menyerupai Buya. Saat Alek mau menembak burung, ia dikejutkan oleh sosok perempuan berambut panjang. Kemudian saat Pet mau cuci muka, ia seperti melihat bayangan di dalam air. Hingga ia mengurungkan niatnya. Lalu Alek dan Pet pun mendatangi Chang dan mengajaknya pulang. Tapi karena mereka belum dapat buruan, Chang pun tak mau pulang. Tapi setelah ditinggal teman-temannya, ternyata preman kampung ini ikut pulang juga karena takut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Chang CS sedang abok ditemani oleh beberapa perempuan. Dan saat Alek buang air kecil, dalam keadaan setengah abok, tiba-tiba ia didatangi oleh hantu Buya. Ia menyangka kalau ada wanita yang sedang tertidur. Saat ia mendekatinya, tiba-tiba kemudian saat Chang pulang dari rumahnya, ia melihat wanita di depan rumahnya. Ia mengira kalau itu adalah istrinya. Tapi saat ia masuk ke kamar, ternyata istrinya sedang tidur pulas. Lalu ia pun penasaran dan melihat wanita yang ia temui di bawah. Tapi wanita itu sudah tidak ada. Begitu juga dengan Pet, saat ia baru sampai di rumah, ia melihat hantu Buya yang mengawasinya dari kejauhan. Lalu keesokan harinya ternyata Chang CS nggak kapok. Mereka kembali berburu. Dan lagi-lagi saat Alex sedang mencari binatang buruannya, ia kembali diganggu oleh hantu Buya. Ia yang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya hingga ia menabrak pohon dan menyebabkan ia tewas saat itu juga. Lah, preman matinya nabrak pohon. Nggak ada wibawanya sama sekali ya. Lalu ayah Yoda pun mendatangi Pet. Di sini ia mengingatkan Pet akan kematian Alex yang tak wajar. Ia juga meminta agar Pet mengaku saja, agar ia bisa menemukan mayat anaknya agar bisa dimakamkan secara layak. Tapi Pet tetap bersikukuh bahwa ia tak melakukan apapun. Karena terus didatangi hantu Buya, Pet pun akhirnya menemui Chang dan mengatakan kalau sebaiknya mereka mengaku saja, agar hidup mereka tenang dan tak diganggu terus-menerus oleh hantu Buya. Tapi Chang tetap keras kepala bahwa ia tak mau mengakuinya. Bahkan karena hal itu mereka berdua pun baku hantam dan Pet pun kalah. Saat itulah Chang kembali memperingatkan Pet agar tak bilang ke siapapun atau ia akan membunuh Pet. มึงจำไว้นะไอ้เพชรจนวันตายมึงอยากติดถ้ามึงเปิดปากออกมาเมื่อไหร่ Karena CS-nya telah tewas, Pet pun beralih profesi menjadi pencari ikan. Saat ia melempar jala, jalannya nyangkut hingga mau tak mau ia harus nyebur ke kali. Tapi tiba-tiba dan terlihat seorang dari belakang memukul kepala Pet dan menenggelamkan kepalanya hingga membuat Pet modar saat itu juga. Lalu di tempat lain Chang pun sedang dinasihati oleh ayahnya. Yang diketahui ayah Chang ini seorang kepala desa. Hal itulah yang membuat Chang jadi arogan karena ia adalah anak sultan di desa tersebut. Ayah Chang mengatakan agar Chang jujur saja tentang apa yang telah dilakukan oleh ia dan kedua temannya yang tewas dengan cara yang tak wajar. Di sini Chang malah meminta bantuan ayahnya untuk melindunginya. Ya, secara ayahnya punya power, tapi ayahnya nggak mau menolongnya karena itu adalah perbuatan Chang dan ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Kemudian malam harinya terlihat Chang yang sedang abok sendirian dan memikirkan apa yang ayahnya katakan.
bahwa sebaiknya ia mengakui saja semuanya kepada orang tua Yoda dan Buya. Dan ia pun beranjak tidur. Tapi saat ia baru memejamkan matanya, ia mendengar ada suara gaduh di dapurnya. Setelah membangunkan istrinya dan tak ada respon, ia pun akhirnya pergi ke dapur sendirian. Kemudian saat ia mencari sumber suara dengan bermodalkan lilin di tangannya, tiba-tiba Chang yang kaget pun segera mengambil pisau dan dengan membabi buta ia menusuk sosok yang ada di depannya. Tapi tak berapa lama ia baru menyadari bahwa yang ia tusuk adalah istrinya sendiri yang sedang mengandung anaknya. Chang pun berteriak seperti ODGJ dan menyesali apa yang telah ia perbuat. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang. Kemudian saat tersadar, Chang pun sudah dalam keadaan terikat dengan tali yang melingkar di lehernya. Lalu datanglah Yoda dan Buya, yang ternyata mereka belum meninggal. Yoda pun menceritakan kenapa ia dan Buya bisa selamat saat Chang CS menguburnya. Kemudian Yoda yang pernah bekerja sebagai tukang make up mendandani Buya seperti hantu. Yoda juga menceritakan bagaimana mereka membunuh Alec yang seolah-olah terlihat Alec seperti bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Serta ia yang menenggelamkan Pet yang saat itu sedang menjala. Chang pun memohon-mohon belas kasihan agar ia dilepaskan. Sifat arogan dan brutalnya pun seakan sirna saat itu juga. Buya pun mengingat saat Chang CS menggilir dirinya. Dengan sorot mata yang penuh dendam, Buya pun menendang bangku yang menjadi pijakan Chang, hingga menyebabkan Chang menggantung dengan leher terikat. Akhirnya preman kampung ini tewas saat itu juga. Dan para warga pun menganggap bahwa Chang tewas dengan mengakhiri hidupnya setelah ia membunuh istrinya sendiri. Sementara Yoda dan Buya tetap melanjutkan penyamaran mereka menjadi hantu. Dan film pun selesai. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menghibur dan menjadi pelajaran. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subrek, like, comment, share, dan jangan lupa bahagia. Bye.